Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Ini adalah channel edukasi Lovebird Mania Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di channel ini saya membahas seluk-beluk dunia lovebird, mulai dari perawatan dasar harian sampai dengan settingan lomba. Insya Allah semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Nah, di video ini saya kembali lagi akan membahas karakter lovebird berdasarkan warna bulu, dan sekarang sudah masuk ke sesi yang ketiga ya. Di sesi ketiga, seperti yang kalian lihat di judul, kita akan ulik plus dan minus dari lovebird hijau itu seperti apa aja. Nanti akan saya selipin beberapa tips yang penting banget untuk diketahui sebagai modal awal kita dalam merawat lovebird hijau. Oh ya, untuk lovebird hijau di sini saya bagi menjadi tiga ya. Pertama itu hijau Fishery atau muka merah, yang kedua itu hijau muka hitam atau muka cemong, dan yang terakhir adalah lovebird pastel hijau atau palamas. Nah, nanti detail dari tiga lovebird itu akan saya sebutin juga, jadi jangan sampai ketinggalan tiap detik video ini ya. Mari kita mulai pembahasannya. Sejak pembahasan karakter spesial lovebird sesi 1 itu respon positifnya banyak banget, dan banyak juga yang ingin request untuk dibuatin video yang lovebird hijau. Ya, tidak bisa dipungkirin ya, lovebird hijau itu saya rasa sih masih memegang juara pertama untuk lovebird yang paling banyak dimiliki lovebird lover saat ini. Dan juga mungkin karena harga terendah dari lovebird itu dipegang oleh lovebird warna hijau, maka jadilah lovebird hijau ini lovebird sejuta umat. Nah, meskipun lovebird hijau itu lovebird termurah, tapi apakah kualitasnya juga ikut jadi murahan? Oke, mari kita bahas di poin plusnya dulu ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi tentang tiga lovebird hijau, maka di sini saya akan jelaskan nilai plusnya apa aja, dan nanti kita akan berikan rating tertinggi dari tiga lovebird itu yang mana aja. Jadi di poin plus pertama itu adalah lovebird hijau itu termasuk lovebird yang paling tahan banting di antara lovebird lainnya. Ini saya berani jamin ya, berdasarkan pengalaman saya sampai dengan saat ini, dan juga sudah melalui riset atau pengamatan tingkah lovebird ini. Nah, tahan bantingnya itu seperti apa sih? Tahan banting yang saya maksud di sini adalah meskipun lovebird ini dirawat ekstrim, umumnya itu efek stresnya enggak secepat lovebird warna lain. Jadi kayak ada batasan yang lebih tinggi dari lovebird lainnya. Nah, meskipun dia tahan banting, saya sarankan tetap jangan pernah memaksakan rawatan lovebird ini ya. Karena bagaimanapun juga lovebird yang stres adalah penyebab paling banyak terjadinya kasus lovebird yang enggak mau gacor. Gitu. Nah, dari daya tahan tadi, mana nih yang lebih baik dari tiga lovebird hijau yang sudah saya sebutkan tadi? Peringkat pertama itu saya berikan kepada lovebird Fishery atau muka merah, dan yang kedua adalah lovebird palamas. Lalu yang ketiga adalah hijau muka cemong. Di sini kalian juga bisa memasukkan lovebird dakori, entah itu grade 1 ataupun grade banyak. Nah, itu tadi berdasarkan ketahanan rawatan ekstrim ya. Nah, bagi yang belum tahu rawatan ekstrim itu apa aja, saya jelaskan kembali walaupun pernah saya jelaskan di video-video saya yang lalu. Intinya dan singkatnya adalah rawatan ekstrim itu adalah jenis rawatan yang kebanyakan polanya itu memaksakan atau melebihi batas kemampuan lovebird. Semisal gini nih, umbar itu bagus, tapi jika lovebird sudah kelelahan banget dan kita tetap memaksakan lovebird untuk terbang, maka itu masuk dalam rawatan ekstrim. Nah, ini berlaku dengan semua jenis rawatan ya. Nanti ada yang berkaitan dengan mandi, lalu ada juga yang berkaitan dengan panas, tapi sih intinya sama aja. Jadi jika itu melebihi batas kemampuan lovebird dan kita tetap memaksakan, itulah bisa kita sebut sebagai rawatan ekstrim. Oke, kita ke poin yang kedua ya. Di poin kedua ini adalah lovebird hijau itu memiliki batasan mental di atas rata-rata dan umumnya lebih cepat dibentuk dibanding lovebird jenis lain. Artinya apa? Jika kita samakan kondisi semua lovebird dalam pelatihan mental, maka lovebird hijau ini termasuk di deretan yang terbaik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan pengaruh dari poin yang pertama tadi. Banyak lovebird hijau yang saya riset itu kebanyakan memiliki pola dimana semakin sering dia di track dengan banyak lovebird, maka semakin bagus pula mentalnya dia. Hanya saja nanti ada poin minus yang akan saya jelasin dan harus menjadi perhatian penting ya. Jadi sekarang kita bahas poin plusnya dulu aja, biar nggak melompat-lompat. Nah, dari mental ini siapakah yang terbaik dari tiga lovebird hijau itu? Di mental ini cukup menarik karena tiap lovebird itu memiliki skillnya masing-masing ya. Ketika mentalnya itu terbentuk, saya jelaskan detailnya lagi deh. Pada lovebird muka merah itu ketika mentalnya bagus, biasanya sebagian besar itu dia jadi punya jeda rapat dibanding durasi. Jadi skillnya itu lebih ke jeda rapatnya.
Nah, pada lober palamas dia kebalikannya nih. Biasanya ketika mentalnya bagus, durasinya itu lebih gampang molor. Lalu untuk yang muka cemong gimana nih? Nah, banyak kasus di muka cemong itu ketika mentalnya bagus, dia malah keluar sifat cueknya. Artinya dia itu ngekek enggak karena banyak dipengaruhi oleh lawan-lawannya. Itulah kenapa kalau kalian perhatiin banyak banget yang bisa melatih lober muka cemong jadi konslet. Banyak banget kan lober konslet itu didominasi oleh lober muka cemong. Sadar nggak kalian hal ini? Ada yang udah tahu atau baru sadar nih? Coba komen di bawah ya. Lanjut lagi kita ke poin yang ketiga. Di poin ketiga ini ada respon dengar dan respon lihat terhadap lober lain. Nah, seperti apa nih ketiga lober itu? Umumnya sih hampir sama, cuma perbedaannya adalah tingkah atau hal yang mereka lakukan ketika melihat lober lain itu berbeda-beda. Oh ya, maaf sebelumnya, yang saya bahas ini adalah untuk lober yang bahan dan menuju ke penggacoran aja ya, karena lebih banyak orang yang punya lober di tingkatan ini. Oke, kita mulai di lober muka merah dulu. Banyak kasus yang saya dapatkan di muka merah ini menjadi faktor parah ketika melihat lober lain. Dan jangankan melihat ya, baru denger lober lain aja dia udah ikutan berisik. Lalu untuk lober hijau muka cemong cenderung lebih kalem kalau hanya mendengar suara lober lain. Tapi begitu melihat lober lain baru dia mulai action. Nah, berbeda dengan lober muka merah, pada lober ini tuh nggak butuh waktu lama untuk ngekek ketika melihat lober lain. Kalau di muka merah itu biasanya banyak ngetik atau banyak mompa dulu baru dia ngekek. Nah, sedangkan lober palamas seperti apa nih? Palamas di sini gantian berada di posisi tengah. Jadi di sini bisa kita sebut ini lober hybrid dari kedua lober hijau yang saya sebutkan tadi ya. Ya, bisa disebut vektornya itu kayak muka merah dan respon atau kecepatan ngekeknya itu kayak muka cemong. Hanya saja skill ini akan muncul lebih baik ketika dia dalam kondisi settingan single fighter dan full crodong. Sedangkan dengan sistem ablak itu responnya nggak lebih cepat dari sistem yang saya sebutkan pertama tadi, yang single full crodong ya. Oke, lanjut lagi kita ke poin yang keempat adalah kecerdasan dalam menangkap suara masteran. Di sini rata-rata sama, hanya saja akan saya berikan tips memilih masteran dari 3 lober itu ya. Untuk lober muka merah itu lebih cocok jika dia di master suara tengkek buto dan walang kecek. Untuk lober cemong saya lebih suka pakai suara kenari dan lober durasi panjang dengan jenis kelamin yang sama dengan gacuan kita. Jadi jika gacuan kita jantan maka pilih masteran suara jantan, jika betina ya pilih suara masteran lober betina. Lalu untuk palamas ini menurut saya lebih cerdas lagi karena dia lebih pinter buat ngatur nafas dan juga menentukan irama lagu. Itulah kenapa soal durasi ngekek dia berada di juara pertama pada lober hijau. Jadi soal masteran saran saya pilihlah bertahap dari speed lambat, dan setelah 2 bulan pemasteran baru kita ganti dengan masteran speed cepat. Jadi untuk palamas ini kalau saya sih biasanya berikan masteran yang pertama kali ya kita berikan itu adalah tengkek buto speed pelan, ataupun bisa walang kecek tapi speednya yang pelan juga. Lalu berganti ke kenari durasi panjang tapi yang banyak ketukannya ya. Dan yang terakhir saya berikan masteran suara lober sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, untuk sampel masteran sudah pernah saya upload beberapa ya. Jadi silakan dipakai sesuai dengan lober yang kalian miliki. Selanjutnya di poin kelima adalah volume dan karakter suara. Nah, volume termasuk hal yang saya sukai untuk dibahas dari lober hijau ini karena ketiga lober ini memiliki rata-rata karakter yang berbeda. Nah, tipikal suaranya seperti apa nih? Untuk lober muka merah itu adalah lober dengan karakter suara paling keras dari 3 lober hijau. Ini rata-rata ya. Lalu juara keduanya adalah lober palamas, dan yang terakhir adalah lober muka cemong atau dakori. Lalu untuk karakter suara pada lober muka merah itu cenderung memiliki suara yang kasar dan speed cepat, alias kalau ngekek itu dia banyak buru-buru. Nah, tipe ini sih kalau saya sih kurang cocok ya. Mungkin teman-teman ada yang cocok. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk muka cemong memiliki suara yang lebih pelan, tapi dia itu lebih bisa mengatur ketukan kekeannya. Jadi kemungkinan untuk ngekek panjangnya itu lebih besar daripada lober muka merah. Lalu untuk palamas ada di antara lober muka merah dan muka cemong. Jadi kebanyakan yang saya temuin berbeda-beda. Mungkin juga ini terpengaruh dari gen induknya ya. Yap, saya rasa poin plusnya itu 5 dulu aja. Bagi kalian yang punya gacuan warna hijau yang saya sebutin tadi, yuk jangan malu-malu untuk share pengalaman kalian di kolom komentar selama memelihara lober hijau. Dengan harapan bisa jadi bahan referensi atau bahan pelajaran untuk teman-teman yang lain yang mungkin aja baru berminat pelihara lober dan bakalan memilih lober hijau sebagai lober pertamanya.
Oke, sebelum lanjut, ngomong-ngomong udah subscribe channel ini belum nih? Jangan-jangan lupa belum subscribe lagi. Yuk lakuin subscribe dan aktifkan juga ikon loncengnya, biar nanti kamu bisa saya kabarin pertama kali jika ada video baru yang tayang di channel ini. Oh iya, jangan lupa cek juga deskripsi untuk melihat daftar video menarik lainnya ya. Baik, kita lanjut ke poin minusnya ya. Ini cukup penting untuk diketahui sebagai bahan referensi agar kita itu nggak salah jalur dalam merawat lobber hijau. Oke, poin minus yang pertama adalah lobber ini cenderung banyak memiliki kasus lobber kepo daripada lobber lainnya. Apalagi jika dia disandingkan dengan lobber berbulu biru. Banyak kasus yang terjadi ketika lobber kurang mental di gantangan, maka sepanjang sesi gantangan dia bakalan asik dengan dunianya sendiri. Dan pada saat itu jangan berharap untuk dia ngekek ya, antang di tangkringan aja udah syukur alhamdulillah. Nah, dari ketiga lobber itu tuh semua sama, tapi yang terbaik dalam menahan keponya adalah lobber palamas. Untuk menghilangkan kepo sudah pernah saya buatin videonya ya, silahkan nanti dicari-cari di playlist channel ini. Baik, di poin yang kedua, pada lobber ini banyak kasus emosi yang merusak itu muncul pada lobber betina. Nah, emosi yang merusak itu seperti apa? Umumnya ini adalah tingkah dia sebagai wujud emosinya saat itu, dan akan dia lampiaskan kepada objek dalam sangkar. Ini bisa aja gigitin ruji sampai ngelupas setnya, gigitin tangkringan sampai patah, buang-buang makanan, gigitin tempat makanan, dan lain-lain. Nah, hal ini enggak fix bakal terjadi. Hanya saja banyak kasusnya itu dimulai karena lobber itu kebanyakan dengar lobber lain, tapi jarang banget di track dengan lobber lain atau diketemuin dengan lobber lain ya. Ya, istilah simpelnya sih terlalu lama di single tanpa berinteraksi dengan lobber lain. Di saat itulah ada beberapa lobber yang dipengaruhi oleh birahi dulu, tapi ada juga yang langsung emosi yang keluar. Jadi harap hati-hati ya, karena untuk kasus emosi merusak ini juara bertahannya adalah lobber hijau. Nah, kita ke poin yang ketiga. Di poin ketiga itu adalah pada lobber hijau tuh lebih mudah stres jika dia berganti settingan dari pasangan atau untulan dan tiba-tiba di single. Bukan tiba-tiba sih tepatnya, itu dipaksa jadi rawatan single. Jadi tadinya untulan atau pasangan, lalu kita pisah karena ya entah itu kita baru aja melihat channel YouTube atau grup Facebook rawatan single fighter yang cukup menarik buat kita, dan kita mencobanya tanpa tahu resiko yang akan terjadi itu seperti apa. Nah, stres pada lobber ini tuh cukup bikin pusing karena kebanyakan kasusnya itu dia jadi kehilangan performa topnya, dan untuk pemulihannya juga nggak gampang. Jadi semisal nih kamu beli lobber hijau dalam kondisi untulan, ya baiknya harus sepaket dengan untulannya. Jangan dibeli gacuannya aja kalau nggak mau pusing ya nantinya. Lalu jika kamu punya lobber hijau yang masih single, baiknya juga jangan terburu-buru untuk diuntul sebelum dia bisa gacor di 3 spot yang pernah saya sebutin di video yang lalu. Oke, lanjut kita ke poin yang keempat. Ini terjadi pada lobber pasca ternak. Meskipun saya pernah buat treatment pemulihan lobber pasca ternak, saya harus akui untuk pengembalian durasi awalnya itu cenderung lama, sedangkan untuk tingkat mentalnya sih cepet-cepet aja. Ini jantan betina sama aja sepanjang pengamatan saya. Intinya semisal lobber itu durasinya 40 detik ya, maka rata-rata yang keluar itu paling 25-30 detik. Dan untuk mengembalikan durasi aslinya harus rajin digantang atau ditaruh di pinggiran gantangan. Intinya itu dia sering bertemu dengan lobber yang berbeda-beda terus. Baik, kita sampai ke poin minus terakhir pada lobber hijau. Di poin terakhir ini meskipun fisiknya tahan banting, tapi ini nggak serta-merta faktor psikisnya juga bagus. Menyambung ke lobber stres tadi yang soal pasangan, pada lobber hijau banyak kasus ciak bulu yang terjadi karena faktor pasangan atau untulan. Jika dibandingkan dengan lobber warna lain, maka kemungkinan terbesar itu ada pada lobber hijau untuk kasus ciak bulu ini ya. Sebenarnya kasus awalnya itu nggak full cabut bulu, kadang hanya kayak merusak bulu aja. Jadi bulunya itu digigitin atau diseritin. Nah, paham gak ya diseritin itu apa? Intinya bulunya itu dirusak gitu deh. Ini jika dia itu dirawat dengan enggak konsisten ya, atau rajin diubah-ubah, biasanya akan terjadi seperti itu. Tapi selama dia dalam kondisi single fighter, maka kasus ini tuh jarang terlihat sih menurut pantauan saya. Kunci di poin ini tuh biasanya pancingan kasusnya adalah lobber enggak suka dimandiin tapi tetap dipaksa mandi. Jadi semisal udah kelihatan tanda-tanda dia merusak bulu, maka stop mandinya, karena kalau udah ciak bulu itu dia hanya akan lupa dan sulit untuk sembuh. Nah, ini harus menjadi perhatian penting ya. Jadi meskipun sembuh tetap ada kemungkinan besar untuk kumat itu ciak bulunya.
Oke, sampai di sini jangan lupa like dan share jika kalian udah makan. Jika belum makan, saran saya makan dulu baru nanti like dan juga share video ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis dengan detail di kolom komentar, insya Allah saya balas secepatnya. Akhir kata, tetap rawat lover kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emprium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.